Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi bahasan kali ini yaitu satu, pengertian kepada kitab-kitab Allah, dua, dalil nakli iman kepada kitab Allah, tiga, macam-macam kitab Allah, dan bahasanya empat, hikmah beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan kata konsep ini. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat kitab itu, yang pertama yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua itu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, yang mana diramu semua kitab terkumpul di dalamnya, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ataupun Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah, artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh Arab. Quran Surat Al-Furqan ayat 25. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan, ini ada dalil nakli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Itu
Itu yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian dalil nakli yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan menyimpulkan tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian yang kedua, akan memberikan hikmah kepada kita hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama serta yang tertuang dalam kitab suci. Kemudian hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima yaitu terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, setelah kalian menyimak materi ajar mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, iman kita semakin kuat dan semakin menambah keilmuan kita untuk mau mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Bapak akhiri dengan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan dan hari ini diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.